Hasyim Asy'ari beserta para santri, beserta para sahabat-sahabatnya daripada kalangan ulama dalam menghadapi negeri atau penjajahan daripada Belanda. Kita tahu bahwa berapa kali beliau dimasukkan ke dalam penjara karena beliau tidak kooperatif terhadap penjajahan pada saat itu. Bahkan beliau mengatakan dalam sebuah fatwanya bahwa jihad melawan Belanda, mengusir penjajah daripada bumi pertiwi ini merupakan perang suci, saudara sekalian. Subhanallah. Maka dari situlah penjajah Belanda mulai kerepotan. Karena tidak sedikit dunia pesantren yang menjadi markas, yang menjadi tempat komando, pos komando daripada perjuangan-perjuangan laskar-laskar Hizbullah dan lain sebagainya. Subhanallah. Dan perlu kita ketahui bahwa ketika Mbah Hasyim Asy'ari melihat fenomena mulai merapatnya pasukan-pasukan sekutu yang dipimpin oleh Inggris, kemudian Belanda yang membonceng daripada pasukan sekutu tersebut. Kita tahu bagaimana kejadian 10 November. Bung Tomo, Bung Karno selalu meminta fatwa dan pendapat daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sehingga pada saat itu bahwa setelah Jepang angkat kaki daripada bumi pertiwi ini, lalu kemudian ada upaya untuk menjajah kembali bumi tercinta ini, ada satu resolusi yang dikeluarkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari terhadap umat Islam, terhadap seluruh penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang kita kenal dengan resolusi jihad. Itulah subhanallah bahwa pergerakan dakwah bukan hanya bicara di majelis-majelis ta'lim, bukan hanya dibicarakan di masjid-masjid, bahkan di medan perang untuk menjaga harga diri, untuk menjaga martabat bangsa dan negara kita. Subhanallah. Beliau Hadratus Syekh adalah seorang manusia yang telah memberikan sumbangsi begitu besar terhadap bangsa ini, terhadap negeri ini. Serta beliau tidak meninggalkan daripada citra Islam yang begitu indah, Islam yang begitu anggun, yang mampu mendekatkan pengikutnya kepada Sang Khalik. Sehingga tidak ada lagi yang kita cintai, tidak ada lagi yang kita tuju, melainkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa tahu bahwa sekitar tahun 1930-an, pemerintah Belanda pernah menawarkan bintang jasa kepada beliau. Tetapi ditolak mentah-mentah. Dan penolakannya ini berujung dengan dipenjaranya beliau. Subhanallah. Dan subhanallahnya lagi, bahwa para santri yang ada di sekitar beliau minta izin kepada pihak Belanda untuk masuk ke dalam penjara, menjadi sahabat, menjadi pendamping daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itulah sosok mulia daripada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari yang upayanya menegakkan Islam di atas muka bumi ini, yang dakwahnya sangat berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan beragama di negeri ini, yang tentu saja pemikiran-pemikiran brilian beliau wajib kita pelihara. Sehingga ini menjadi patokan dasar dari setiap generasi-generasi NU di masa sekarang, NU muda, bahwa kalau Anda pengikut daripada Kiai Hasyim Asy'ari, kalau Anda atau kalau kita merupakan pecinta daripada Mbah Hasyim Asy'ari, maka kita harus menjaga kecintaan kita kepada ulama-ulama salafun saleh. Kita tidak boleh meninggalkan daripada fatwa-fatwa daripada Imam Malik, Imam Syafi'i, Hambali, dan Imam Hanafi. Dan akidah kita adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan pondasi kita adalah ilmu dan adab. Kita tidak boleh kebablasan. Kita tidak boleh dengan berpakaian NU bahwa pemikiran kita lepas kontrol, over dan lain sebagainya. Sebab itu jelas bertentangan dengan para pendiri-pendiri NU itu sendiri. Dan itu bertentangan dengan cita-cita luhur daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang telah bersusah payah, yang telah berjuang demi kepentingan bangsa, demi kepentingan agama, dan demi kepentingan rakyat Indonesia dan umat Islam pada umumnya.